wa huwa alladzi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin. Allah yang menciptakan kita semua ya. Kekuasaan, kekayaan, kesehatan itu kita itu kan kadang merasa seperti yang diucapkan Qarun itu ya. Jadi kekuasaan, kekayaan, kesehatan itu sebenarnya seperti yang Allah sampaikan ini kan. Misalnya kemarin tentang makan ya, makanan itu kan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki mereka dan memberi rezeki kalian itu. Itu kan menunjukkan klaim paling hak tentang sebenarnya milik siapa semua yang ada di bumi ini. Ya termasuk dalam ayat ini disampaikan tentang kekuasaan. Orang secara lahir memang seolah-olah misalnya merebut kekuasaan itu. Entah diperoleh dengan perebutan kasar kekuasaan itu maupun dengan cara halus atau meskipun dengan cara keturunan misalnya. Tapi bagaimanapun juga kekuasaan itu diberikan oleh Allah. Caranya saja manusia. Caranya. Saya dan sampean ini bisa makan ya. Karena saya dan sampean ini bisa makan. Itu apakah karena kita menanam padi? Enggak. Ada miliaran orang yang mungkin tidak menanam padi tapi makan padi, makan beras. Apakah kita pakai baju karena kita menanam kapas dan memintal benang? Enggak. Karena banyak, mungkin miliaran orang juga yang enggak bisa jahit, enggak bisa apa, tapi ya pakai baju. Apakah kita punya rumah juga karena kita bisa nukang? Enggak, blas. Saya aja kalau maku palu itu sering kebreset. Sering kebreset. Ketika maku palu saya sering kebreset itu. Maksudnya maku tok itu breset ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Tidak bisa. Jadi sandang, pangan, papan, itu hakikatnya kita diberi Allah. Ya diberi Allah lah. Itu bisa saya sebutkan tadi. Kadang ada orang yang sama sekali tidak bisa bertani, juga tidak bisa menjahit, juga tidak bisa nukang. Tapi dia bisa makan, bisa punya rumah. Bisa punya rumah, bisa pakai baju. Ya kan? Jadi di situ menunjukkan bahwa bukan milik kita. Oh iya, apa sampean bisa ngobati? Kok bisa sehat terus? Kan tidak bisa. Sama juga bukan dokter, juga bukan bidan. Kok bisa lahir dulu teman? Nah, kan gitu. Bahkan dokter aja sakit loh. Nah iya tuh, dokter ya sakit, ya mati. Ada banyak tukang juga nggak punya rumah, banyak. Ada banyak petani sekarang yang juga miskin dan sering nggak bisa makan, padahal dia pekerjaannya petani. Dan ada juga banyak penjahit yang kemudian jatuh miskin terlilit utang, sampai baju-bajunya pun dijual. Nah, ya kan? Jadi kekuasaan pun demikian di dalam ayat ini tentang wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi.
Allah yang ngasih kamu berkuasa. Fir'aun kan berpikir kekuasaan itu miliknya. Makanya saking saking tidak ada tandingnya kekuasaannya sehingga sampai melampaui batas dia merasa bahwa akulah Tuhan. Karena waktu itu memang tidak ada yang berani ngeritik, mau jangankan ngeritik dia, ngeritik ya langsung diambil sama pasukannya gitu kan, intimidasi lah ke rakyatnya itu. Tidak ada berani ngeritik dan tidak ada yang masyarakat waktu itu juga tidak ada yang berani berbeda pendapat. Semuanya nyari aman. Karena Fir'aun sudah memberi contoh orang-orang yang pernah mengkritik dia atau berbeda pendapat, tidak mau ngaku dia Tuhan, langsung diambil, disiksa di depan umum. Gitu loh. Sehingga yang lain ya mencari aman. Tidak ada orang berani beragama, tidak ada. Karena orang beragama waktu itu ya dianggap ekstrim, dianggap macam-macam, teroris apa segala macam. Nah, sehingga Fir'aun merasa bahwa kuasaannya itu unlimited, tidak terbatas. Negeri kita ini hebat. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu kan, yang 45 lah ya, belum yang enggak yang dirubah tahun 2000 itu enggak. Yang 45 kan jelas disebutkan, kekuasaan itu tidak tak terbatas, gitu kan istilahnya. Apa? Tidak tak terbatas. Berarti terbatas. Itu sebenarnya hakikatnya adalah menyatakan bahwa kita ini manusia itu tidak boleh merasa berkuasa. Tidak terbatas itu. Kita ini terbatas. Kalau istilah undang-undangnya kita ini tidak tak terbatas. Itu sebenarnya makna dari bahwa kita ini yang paling tak terbatas itu hanya Allah. Yang innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu hanya Allah. Makanya sampean yang jadi ketua RT yang paling rendah loh. Di bawah ketua RT ada apa lagi bawahnya? Ada loh. Paling bawah lah ketua RT wis karena ketua RT bawa stempel. Aduh. Kayaknya terus papan nama di depan rumahnya kasih jadi ketua RT. Oh. Kalau ada orang minta stempel izin apa gitu. Iya, ada cabang kami yang di satu daerah itu mau mengajukan surat domisili yayasan itu. Ketua RT-nya itu. Ini apa ini? Banyak sampai sekarang belum dikasih karena menggunakan kekuasaannya untuk menghalangi yang tidak sefirqoh dengan dirinya. Dianggap wah macam-macam yayasan kami. Padahal yayasan kami ya legal, mulai dari bawah sampai di lembaran negara pusat sana ya legal, kegiatan kami yang tidak ada yang menyimpang, baik dari hukum negara maupun hukum agama, tidak ada. Kita di wilayah situ ya selalu membantu, baik dari sisi sosial, pendidikan, lingkungan hidup, selalu. Dan tidak ada yang aneh-aneh pelanggaran, jangankan kok pelanggaran keamanan. Kriminal-kriminal tidak ada. Kita ya baik, kita ya penduduk legal di situ. Tenaga-tenaga ustadz kami bahkan sudah ber-KTP situ. Tapi hanya karena berbeda cara berdoa gitu aja, satunya pakai doa apa, satunya pakai doa apa, dia merasa, wah ini, wah. Lalu menggunakan kekuasaan. Karena merasa itu tadi, merasa seperti Fir'aun kecil tadi yang bahwa dia bisa menggunakan kekuasaannya. Padahal kalau Allah mau ya gampang saja. Jangankan cuma kekuasaan, nyawamu saja buat Allah gampang nyabutnya kok. Fir'aun dan terbukti juga toh Fir'aun akhirnya juga ditenggelamkan. Gampang, tidak ada terfikir di benaknya Fir'aun bahwa kekuasaannya itu akan hilang itu dengan cara dia tenggelam, itu tidak mungkin. Loh.
Nggak mungkin terpikir dalam otaknya begitu, itu nggak mungkin. Apa? Ada ide bahwa nanti kekuasaanku itu akan tumbang oleh air, itu nggak ada. Pasti, bahkan dia ketika menyembelih seluruh bayi Bani Israel, itu kan karena dia merasa bahwa kekuasaannya akan tumbang oleh seseorang yang dari Bani Israel. Makanya disembelih semua tuh. Nah, ini warning untuk para ketua RT, ketua RW, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kepala PBB, presiden Amerika, semua. Tidak ada yang langgeng, Mas Trump. Tidak ada. Tidak ada. Ya, iya toh? Tidak ada, Mas Trump. Jadi, jangankan sampean itu. Nah, ini maka Allah katanya, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan juga ketika Allah meninggikan derajat sebagian kita di antara sebagian yang lain, itu juga Allah. Misalnya, sampean juara 1 di kelas, teman pikir karena sampean gitu. Lah sampean juara 1 di kelas karena apa? IQ-nya tinggi toh, otaknya lebih encer. Lah yang ngasih otak sampean ketika lahir encer itu siapa? Sampean, dan desain otak sampean sendiri enggak toh. Jadi kalau ada yang dedel, ya kan? BA ba, BU bu, bacaannya pulpen. Sudah. Itu berarti memang dia belum banyak loh, sama enggak percaya. Banyak di sini. Banyak. Iya. KU ku apa? Tahu itu banyak. Lah yang kayak gitu mau diapa? Mau ditempeleng? Ya nggak bisa. Dia itu menclek kan gitu. Kan? Siapa yang ngasih? Itu namanya Allah berfirman, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Sampean yang kepilih jadi anggota DPR, jadi presiden sekalipun. Sampean pikir itu karena kehebatan sampean? Enggak, Mas, enggak. Enggak ada. Jadi mulai dari Pak Karno sampai sekarang pun, saya yakin ketika kecil tuh enggak pernah ada yang bercita-cita nanti saya, enggak ada. Jalan nasibnya yang ke arah sana sudah. Nah, maka itu sampean yang bupati dan seterusnya, ini kan harus berpikir bahwa ini itu pemberian Allah. Saya diangkat derajat itu, kalimat selanjutnya nih. Liyabluwakum fima atakum. Allah memberi itu semua, kesehatan sampean lebih sehat misalnya kan, sampean pinter tinju kayak Pak Weno, nah itu kan, sampean pinter gulat kayak Habib Nurmagomedov, sampean pinter bal-balan kayak misalnya Ronaldo atau Messi, sampean cerdas kayak Albert Einstein atau Stephen Hawking misalnya, itu sampean berkuasa powerful kayak si Putin maupun si Trump, itu sampean pikir enggak, sampean misalnya sekarang kaya sekali kayak pemilik Louis Vuitton, ya, atau Elon Musk. Sampean pikir enggak, masih enggak. Sampean sehat atau ya apa sekalipun, badan sampean merengkel atau sampean cawantik kan merasa derajatnya lebih tinggi itu daripada yang pesek, ya kan? Kata siapa? Nanti kalau sudah dikasih Allah penyakit loh. Kan banyak artis yang ketika sok cawantik membanggakan bodi tubuhnya, sakit tuh, kurus, ya kan? Terus gimana? Mati. Menunjukkan orang yang kuasa juga begitu. Saya masih ingat betul itu
Kalau zaman ketik di Google ya, saya masih ingat waktu itu di tahun 91 kalau 90-an itu. Namanya Presiden Ceausescu. Itu presiden Rumania. Itu juga begitu. Sangat powerful di Rumania sana. Karena dia memerintah dengan tangan besi pada saat ada revolusi itu begitu juga. Sama dengan beberapa bupati, ketua RT sekalipun. Jadi diturunkan sama orang. Artinya kekuasaan itu milik Allah. Kekayaan itu kayak korun juga milik Allah, ditenggelamkan juga. Nah, ini harusnya menyadarkan kita, dulur. Ojo, kalau orang Jawa bilang apa? Adigang, adigung, adiguno. Ojo dumeh, ojo apa mana itu? Kagetan, ojo main. Jangan sok-sokan lah. Kenapa? Karena Allah memberikan semua itu, baik kekayaan, kecantikan, dan sebagainya. Kuasaan adalah liyabluwakum, untuk menguji sampean. Ketika dikasih sehat, apakah dimanfaatkan untuk ibadat? Ketika sampean dikasih harta, apakah dimanfaatkan untuk sedekah? Masih ingat? Ada satu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bahwa iri hanya untuk boleh dua orang, ya. Boleh iri itu hanya kepada dua orang. Orang pertama yang kita boleh iri adalah yang atahullahu malan wa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Orang yang diberi Allah rizki atau harta kekayaan, lalu dia menginfakkannya siang dan malam. Sampean iri kepada orang seperti itu boleh. Kenapa? Karena dia lolos ujian tuh. Dia kan diberi harta tuh. Lalu dia benar tahu, oh harta ini bukan untuk kemudian tak nikmatin. Enggak, harta ini titipan Allah untuk tak salurkan. Saya itu hanya juru bayar. Saya itu hanya tukang parkir. Saya itu hanyalah penjaga gudangnya Allah. Jadi ketika utusannya Allah berupa siapa? Orang miskin. Ketika utusannya Allah berupa siapa? Yatim piatu. Ketika utusannya Allah berupa siapa? Kepentingan agama, kepentingan publik. Minta harta yang dititipkan ke saya ini, ya tak berikan gitu. Orang semacam ini berarti lolos ujiannya. Kenapa? Karena dia diuji Allah untuk membawa amanah harta sesuai dengan peruntukannya. Yakni wa yunfiquhu ana al-laili wan nahar. Sampean iri kepada orang semacam itu boleh, kata Allah. Lalu yang kedua adalah orang yang atahullahul Qur'an. Orang yang diberi ilmu Quran wa amaluhu, dan dia mengamalkannya. Gitu. Wa amalu. Kemudian dia juga mengajarkannya, artinya mengamalkan pertama ana al-laili wan nahar, baik siang maupun malam. Nah, berarti dia juga orang yang lolos ketika diberi ilmu, tidak hanya untuk bangga-banggaan, tidak hanya untuk agar viral terkenal, tidak hanya untuk agar menyenangkan masyarakat, atau dengan cara lain dengan menyembunyikan kebenaran, tahu itu hak tapi dia nggak bilang itu benar, tapi malah bilang batal, tahu itu haram tapi nggak bilang haram, disamar-samarkan, enggak gitu. Dia menyampaikan apa adanya, mengamalkan apa adanya. Nah itu, orang-orang semacam itu berarti sudah lolos nih. Dia diberi derajat Allah, yang di sini disebut warafa'a ba'dakum fawqa ba'din, kasih derajat dari orang lain, baik ilmu, harta, kekayaan, kecantikan, kesehatan, kekuasaan, tapi dipakai untuk itu. Orang yang diberi kekuasaan juga begitu. Orang-orang seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, gitu kan? Diberi Allah kekuasaan sebagai khalifah di masa itu. Dan lihatlah beliau. Beliau, kalau misalnya Rasulullah Muhammad SAW sudah tahu jelas kita. Nah, kita pada sahabat aja. Abu Bakar, nggak punya apa-apa, wafat juga. Nggak ada istana, boro-boro kok rumah pribadi. Istana untuk kantor pemerintah nggak punya. Umar bin Khattab, ya, belum nggak ada apa-apanya ke wilayah kita ini. Umar bin Khattab waktu itu kuayan sudah sampai Mesir tuh.
Oh iya, jadi Syam itu sudah ditaklukkan sama beliau. Nggak ada, jangankan rumah pribadi, jangankan istana. Oh, baju beliau aja. Nah, kesederhanaan semacam berarti Umar bin Khattab ini sudah lolos untuk menghadapi ujian tadi. Dia tidak silau dengan kekuasaannya. Gitu loh, gitu loh. Iya. Jadi dan beliau juga tidak ingin melanggengkan kekuasaan, enggak. Begitu wafat digantikan sama Utsman bin Affan, beliau Utsman ini aslinya kaya ini. Kaya raya dia sebelum jadi khalifah. Tapi begitu jadi khalifah malah habis hartanya untuk kepentingan agama. Wafat pun dalam keadaan sederhana, apalagi Ali bin Abi Thalib selanjutnya. Demikian pula beliau jadi khalifah itu loh, masih nyambi sebagai tukang panggul air. Kenapa? Ya karena beliau nggak mau memanfaatkan kekuasaannya. Maka ketika Allah liyabluwakum ma fi ma atakum, Allah menguji kalian dengan apa yang diberikan kepada kalian. Beliau-beliau ini lolos. Sudah lulus ketika diberi kuasa, diberi harta, diberi sehat, ya, diberi fisik yang rupawan. Kenapa? Allah memiliki dua sisi. Inna rabbaka sari'ul hisab. Allah itu sangat cepat loh siksanya. Siksa di dunia ketika orang diberi derajat tadi lalu tidak lolos, ya diambil. Itu siksa dunia. Nanti siksa di akhirat, ya malah ditanyain pertanggungjawabannya semua. Mana kekuasaanmu kamu pakai untuk apa? Menindas rakyatmu? Mementingkan pribadimu? Hartamu dulu untuk apa aja? Lebih banyak mana untuk kamu senang-senang pribadi daripada untuk yang seharusnya? Ini agama, bangsa, dan negara. Kecantikanmu, waktumu untuk apa? Itu nanti di akhir ditanya gitu. Lalu di dunia, yang sari'ul hisab juga gitu. Itu kan cepat Allah. Kalau mau mengambil kekuasaan seorang, gampang. Kalau mau mengambil kecantikan, ketambahan seorang, gampang. Harta, oh apalagi. Banyak orang bangkrut, Mas. Kan? Jadi, mumpung Allah memberi, makanya kan ada satu hadis yang menyebut, sebelum datangnya 5, jagalah 5 itu. Jagalah muda sebelum tua, jagalah kaya sebelum miskin, jagalah lapang sebelum sempit, jagalah sehat sebelum sakit, jagalah hidup sebelum mati. Itu semua adalah. Dan selain cepat sekali kalau Allah mau mengambil itu semua, yang kedua, tapi Allah juga punya sisi yang lain. Wa innahu laghafurur rahim. Maka kalau sampean sekarang misalnya kena paparan tadi kesentil, Allah masih punya peluang. Allah itu maha pengampun. Wis benang bertobat. Kalau kemarin sampean dikasih harta tapi malah foya-foya untuk diri sendiri, nang berhenti, nang bertobat. Kalau sampean kemarin dikasih waktu, tenaga tapi tidak untuk beribadah dan dakwah dan sedekah, sekarang nang berubah, nang sedekah. Kalau kemarin sampean dikasih kuasa tapi mau menindas orang-orang di bawah sampean, ingin melanggengkan kekuasaan, wis nang berhenti, nang tobat. Ya kan? Kalau sampean kemarin dikasih apa lagi? Kepinteran, kealiman, lalu merasa sok paling ini, wis nang tobat. Allah Maha Pengampun. Allah juga Maha Penyayang. Sungguh kata Allah. Wa innahu, dan sungguh dia Allah la ghafurun, Maha Pengampun, warahim, la ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Ngantuk? Jangan ngantuk jam segini. Ngantuk, Rek. Enggak, silakan. Pembetan. Kalau belum ada pertanyaan kemarin suruh ngingetin, guys. Apa, Pak Jo? Yang pertama, Ike mau menjelaskan tentang ayat-ayat tentang masuk surga bersama-sama keluarga itu yang pertama. Oh ya. Kemudian yang kedua ayat-ayat yang berlepas diri itu. Terus. Oh ya. Jadi pertama, oh ya, yang itu ayat yang 164 kemarin ya, tentang wala taziru.
Iya. Ada lagi yang arti kemerdekaan yang sesungguhnya kan belum, padahal ini sudah kelewat 17 Oh tahun. iya ya. Oh iya ya, kok banyak yang belum. Aduh, gimana ini? Iya, betul. Jadi yang pertama saya sebut dulu aja di apa Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya itu ya. Itu coba dibuka Pak Jo di surat Maryam, Pak Jo. Itu kemudian surat Maryam surat At-Taubah, maaf, surat At-Taubah ayat 114, Pak Jo. Itu ketika orang berlepas diri dari bapaknya, itu kan Nabi Ibrahim berlepas diri dari bapaknya. Itu di surat At-Taubah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Nah, sementara Nabi Nuh yang berlepas diri dari anaknya itu dalam surat Hud ayat 46, Pak Jo. Coba dibuka, Pak Jo. 45, 46 dan 47. Silakan, Pak Jo. Atau yang lain, monggo silakan. Surat 11. Mulai 45 di sini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil." Kemudian Terus lanjut aja sampai 47. Siap. Dia Allah untuk 46, dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Nah, coba lihat itu. Ya, ayat 67. Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Karena engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi." Coba, pada saat tadi di Nabi Ibrahim juga begitu. Maka ketika Ibrahim tahu bahwa itu sudah memang sesat, Ibrahim berlepas diri. Di dunia loh padahal itu. Di dunia juga begitu Nabi Nuh kepada anaknya. Waktu itu, ya Allah, dia adalah keluargaku, tolonglah dia. Maka ditegur Allah, Nuh, dia bukan keluargamu. Bukan. Anakmu ya anak-anak biologismu. Tapi secara ideologis bukan. Maka ketika ditegur seperti itu, keluargamu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka kemudian langsung berlepas diri. Ya Allah, aku berlepas diri. Aku berlindung dari memohon kepada Engkau tentang apa yang aku tidak tahu. Memohon, ampuni aku ya Allah. Kalau Engkau nggak ampuni aku akan rugi. Nabi Nuh loh, dua-duanya ulul azmi itu. Kita siapa? Jangankan ulul azmi, Nabi aja enggak. Kok merasa bahwa kita, nah ini makanya anak-anak kita ya kita ajak. Kenapa? Karena bisa sebenarnya kita satu keluarga itu masuk surga bersama. Di mana? Surat Ar-Ra'd 2 ayat 23. Coba dibuka. Gantian, sinten, monggo. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Ya, ketemu? Monggo. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dan nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Itu di situ disebutkan surga Aden, surga Firdaus itu ada orang-orang yang masuk itu bersama mbah-mbahnya, bersama suami istrinya, bersama anak-anaknya, nggak pengen dah leh. Itu bisa. Tapi itu tadi, jangan sampai kita beda visi, beda misi. Jangan sampai beda perahu. Repot nanti. Akhirnya ya tadi itu, Nabi Ibrahim berbeda perahu dengan bapaknya. Nabi Nuh berbeda perahu dengan anaknya. Tidak mau diajak bareng. Nah, kita kan pengennya dalam surat Ar-Ra'd ini yang 23, yang satu visi, satu misi, satu derap langkah dalam mengamal sebarkan ajaran Allah ini. Yang ketika atahullahu malan, ketika diberi harta ya yungfiquhu ana al-laili wan nahar, selalu menginfakkannya. Ketika diberi atahullahul Quran, diberi ilmu sama wa amaluhu, yang mengamalkannya ana al-laili wan nahar. Ketika diberi segalanya, nah itu loh ya. Nah itu tentang ayat-ayat. Lalu menjawab juga tentang merdeka ya. Jadi buat saya gini, merdeka itu merdeka dalam 5 hal ya. Jadi yang namanya merdeka itu benar-benar merdeka itu kalau kita itu merdeka seperti yang saya sampaikan di dalam kajian kemarin itu. Pertama adalah ketika kita benar-benar merdeka dari belenggu setan. Belenggu setan, belenggu sifat-sifat iri, dengki, hasud, riya, ujub, amarah, dendam itu. Kita benar-benar lepas dari belenggu itu, nah merdeka. Tapi kalau kita masih suka dendam, suka iri, dengki apa segala macam, berarti hidup kita belum merdeka, masih ngikut nafsu setan, masih dibelenggu istahwadha alaihi syaitan. Itu dalam surat Al-Mujadalah tuh ayat 19 tuh. Kita masih dikuasai setan, auzubillahi min dzalik. Berarti belum merdeka. Merdeka yang kedua adalah kalau gaya hidup kita sudah tidak ikut dan tidak diatur oleh iklan. Jadi pikiran kita itu sudah tidak lagi terpengaruh oleh iklan atau balapan dengan tetangga. Enggak. Ada teman gini, aduh itu enggak sudah. Itu baru zaman merdeka itu. Benar-benar punya lifestyle sendiri itu. Benar-benar mampu membuat standar keren untuk sendiri, standar sukses untuk diri sendiri. Tidak ikut standar suksesnya orang. Oh sukses itu begini, dan. Saya punya standar sendiri. Nah itu. Standar kita siapa ya? Rasulullah lah. Para sahabat lah. Itu baru merdeka. Tapi kalau sampean ada kulkas baru, pintu 12 pengen. Gitu kan. Ada motor dengan roda 16 pengen, ya sampean berarti belum merdeka, masih disetir oleh iklan. Yang ketiga merdeka itu kalau kita tidak terbelenggu oleh mata satu. Apa itu? Ya Dajjal kan matanya satu. Nah kalau kita hanya mikir dunia tok, tidak mikir akhirat, berarti masih bermata satu. Berarti masih terbelenggu oleh Dajjal. Tapi kalau kita sudah mikir ya dunia, ya mikir akhirat dua. Nah ini baru merdeka betul itu. Karena ketika kita punya dua pilihan gambar, melarat dunia begini, melarat akhirat begini. Semelarat-melaratnya dunia masih makan nasi. Tapi kalau melarat akhirat makannya nanah campur darah. Sekaya-kayanya dunia ya mati. Tapi kalau sekaya-kayanya akhirat dinikmati selamanya. Kita punya itu merdeka sama dalam menentukan pilihan. Tapi kalau pilihan sama hanya dikasih satu sama Dajjal itu, nyoto. Nah, berarti belum merdeka. Merdeka itu ketika kita punya banyak pilihan, minimal dua, apa ya dunia ya akhirat. Yang keempat, merdeka itu kalau selalu punya waktu. Yang paling mahal di dunia adalah waktu. Dan kalau kita, saya sampean ini punya banyak waktu ya, baik waktu untuk keluarga, waktu untuk terutama waktu untuk Allah. Nah, itu zaman baru merdeka betul itu. Loh iya. Nah selama ini kan orang kadang kaya tapi tidak punya waktu. Jangankan untuk Allah yang nggak kelihatan. Untuk teman keluarganya tidak ada. Habis waktunya untuk ngurusi hartanya. Tidak merdeka itu namanya. Dibelenggu waktu. Lah kalau kita ini punya banyak waktu.
meskipun hidup sederhana, meskipun dengan standar apa adanya. Loh, itu yang justru merdeka. Apalagi kalau dia bisa jamaah sholat wajib 5 waktu, sebelum kerja masih bisa sholat duha, malamnya juga istirahatnya cukup dan bisa tahajud. Sesedikit apapun harta yang Allah berikan tetap bisa mampu mengalokasikan untuk sedekah, ya kan? Masih bisa ngaji kayak Saman ini merdeka, jam segini masih bisa ngaji. Ada yang jam segini masih rawih. Merdeka ini. Tapi baru 1 poin merdeka. Nah ini yang selalu punya waktu untuk Allah terutama, itu merdeka. Nah, yang terakhir nih, tapi boleh setuju, boleh enggak nih? Yang terakhir, kelima, merdeka itu kalau sama enggak punya utang. Ayo, lu lihat tak? Tapi sampean juga punya utang. Iya, saya masih punya utang juga. Makanya terutama kalau utangnya masih utang riba, enggak merdeka plus sama itu. No iya. Jadi merdeka itu kalau kita sudah benar-benar nyenyak tidurnya di atas dipan kayu yang banyak tingginya itu masih ngorok dimanapun berada. Nah itu benar-benar nyenyak meskipun makannya hanyalah nasi dicampur sama minyak bekas gorengan ikan asin. Tapi kalau meskipun makan dengan daging wagyu, ya kan? Sama tahu tuh daging mahal sekarang namanya wagyu. Namanya daging wagyu. Itu dagingnya sekali makan ada 2 juta, 4 juta, wagyu namanya. Loh, kan sekarang daging namanya wagyu itu loh keren. Kalau sama masih punya utang meski makan daging ya nggak merdeka karena masih dibelenggu. Nah, ini Dulur, saya rasa ayo merdeka beneran ya, terutama tadi loh masih punya waktu untuk Allah dan bukan kok nggak boleh punya utang loh ya, tapi kalau utangnya itu benar-benar membelenggu kita sampai terutama utang untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan kebutuhan sebenarnya, tapi untuk hal-hal yang sifatnya hidup hedon, na'udzubillah min dzalik ya. Karena semua orang juga punya utang, Nabi Muhammad SAW juga punya utang ya. Saya juga punya. Siapa yang merasa tak utang? Jangan-jangan saya lupa. Tapi benar-benar kalau kita sudah merdeka, nah ini ayo kita capai bersama ya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam Shirathul Mustaqim. Nah, tetap semangat ya, bukan jangan disalahartikan loh ya. 4 merdeka yang awal tadi harus benar-benar kita capai. Tapi yang terakhir tadi tentang merdeka punya utang itu idealnya kalau bisa begitu. Tapi kalaupun tidak bisa, ayo kita minimalisir lah punya utang. Bukan kok dilarang ya, tapi kita minimalisir sebisa mungkin. Kalau nggak terpaksa betul, terpaksa itu ukurannya itu hidup mati lah gitu. Tapi kalau hanya untuk beli bedak, beli apa, pakai kapur apa, gitu-gitu aja. Nggak usah sampai utang-utang gimana, beli baju bermerek aja sampai kredit, janganlah ya, jangan. Ayo kita turunkan standar supaya kita benar-benar merdeka. Oke, semangat. Hari apa ini? Selasa, penuh asa. Nah, kita lanjutkan besok. Sekarang kita bekerja, lanjut mencari karunia Allah, tapi jadilah orang-orang yang benar-benar mampu memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa semua itu tadi adalah liyabluwakum, apa? Menguji sampai apapun nanti yang sama hadapi di kerjaan 1 jam, 2 jam lagi ke depan, itu semua ujian. Dapat harta banyak, ujian. Langsung ingat tuh, ya ngajinya tadi, itu kan saya hanya penjaga gudang, gitu. Saya hanya tukang parkir nih, gitu. Langsung salurkan. Begitu rezekinya nggak banyak, ya Allah, ternyata saya memang kau jaga dari Fir'aun, dari Korun, ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Jadi masih ada sisa waktu dan celah untuk selalu bersyukur. Oke, bismillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Beri kita kekuatan lahir batin jasmani rohani untuk tetap menapaki Shirathul Mustaqim ila khair. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat muslimin. Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadait. Amin. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala' wal waba' wa qadil hasdina min al-jinn wa syaitan sa'un kufara bin al-jinn. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin wa marfa' darajatana fi Rabbana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Allahumma iftah lana baab rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan ba'da qadrin.
الله ربنا اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب كل شيء أعوذ بالله من شر البلاء والوباء ترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم افرغ لنا الصبر وثبت ايماننا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.